Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Prayitno dari channel Prayitno Berbagi, channel yang memberikan informasi mengenai pendidikan maupun pembelajaran untuk siswa-siswi sekolah dasar maupun MI, untuk SMP, MTS, SMA maupun SMK dan MA, dan channel yang merupakan informasi untuk para guru dan pemerhati pendidikan serta untuk orang tua siswa. Baik, pada pertemuan kali ini video ini menyajikan latihan ya, soal-soal ujian sekolah untuk pembelajaran siswa-siswi kelas 6 SD maupun MI yang akan ujian sekolah ya pada tahun 2022 ini. Baik, video ini berisikan pembahasan mengenai soal ujian sekolah ya tahun 2022 untuk kelas 6 SD maupun MI yang disertai dengan pembahasan serta kunci jawabannya. Soal ini ya merupakan soal-soal yang sering keluar pada ujian-ujian sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini adalah soal-soal yang sering muncul ya. Baik, kita akan bahas pertama ya. Untuk anak-anak kelas 6 SD maupun MI, ikuti dengan seksama ya, dengan penuh perhatian dari awal sampai akhir. Nah, pada pertemuan kali ini menyajikan mata pelajaran PPKN. Mari kita bahas bersama soal ujian sekolah PPKN tahun 2022 ya. Baik, mari kita ikuti. Nomor 1 untuk bab 1 yaitu pilihan ganda ya. Namun sebelumnya Bapak ingatkan ya, untuk nanti dalam ujian kalian harus konsentrasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal-soal yang mudah lebih dahulu ya. Baik, kita mulai. Nomor 1, pengaruh arus globalisasi memberikan dampak baik positif maupun negatif. Nah, perhatikan kolom di bawah ini. Ini nomor dan ini pernyataan. Nomor 1, menggunakan kesempatan pembelian barang dengan harga murah secara online. 2, mempelajari budaya asing melalui internet untuk mengganti budaya bangsa. 3, membiasakan diri untuk bekerja keras, kerja sama, disiplin, dan menghargai waktu. 4, melestarikan kesenian dan budaya tradisional yang ada di Indonesia agar tidak punah. Nah, ini pernyataan ini ada 4 pernyataan ini ya. Pernyataan yang tepat yang merupakan upaya dalam menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan kita adalah pernyataan nomor 3 dan 4. Membiasakan diri untuk bekerja keras ya, dan melestarikan kesenian dan kebudayaan ya tradisional yang ada di Indonesia agar tidak punah ya. Ini adalah untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Jadi jawabannya adalah pernyataan 3 dan 4 yang D ini ya. Nomor 2, globalisasi memberikan pengaruh yang cukup besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah masuknya kebudayaan luar negeri, sehingga kebudayaan daerah mulai tidak diminati. Telah menjadi kewajiban kita sebagai generasi penerus untuk mempertahankan kebudayaan daerah. Salah satu cara nyata yang dapat dilakukan oleh siswa kelas 6 sekolah dasar adalah dalam rangka mempertahankan budaya daerah ya, adalah mau menggunakan pakaian batik jika menghadiri acara keluarga
ya. Nah, ini untuk mempertahankan budaya daerah. 3. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia sebagai wujud sikap positif terhadap keberagaman. Suku bangsa ini memiliki lagu Yamko, Rambe Yamko, dan rumah adat bernama Honai, ya. Suku bangsa ini ada di provinsi mana, ya? Yang suku bangsa ini, ya, yang mempunyai lagu Yamko Rambe Yamko dan rumah adatnya bernama Honai adalah provinsi dari Papua, ya, dari Papua. Nomor 4, perhatikan simbol ini. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan makna simbol tersebut, ya. Ini lambang sila, ya. Nah, simbol ini, ya, mana yang mengikuti, ya, perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan simbol ini yang merupakan simbol dari sila, ya, yang keberapa, ya. Nah, coba kalian ingat-ingat. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, ya. Baik. Nomor 5. Abad ke-20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari segala penjuru belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui media elektronik pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Salah satu bukti terjadinya globalisasi di masyarakat adalah, ya, kalian merasakan sendiri, ya, akibat dari terjadinya globalisasi di masyarakat, ya, seperti kalian juga, ya, mengalami yang mana, ya, adalah komunikasi dapat dilakukan tanpa batas waktu dan jarak, ya. Ini adalah bukti terjadinya globalisasi. Kalian menghubungi teman yang ada di Papua maupun di wilayah bahkan di luar negeri pada waktu sekarang langsung, walaupun jaraknya jauh, langsung komunikasi bisa, ya. Ini. Jadi akibatnya dari globalisasi adalah komunikasinya dapat dilakukan tanpa batas waktu dan jarak. Nomor 6. Perhatikan contoh pengamalan Pancasila berikut ini. 1. Mengembangkan sikap dan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 2. Bersikap adil menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Senang memberi bantuan dan pertolongan terhadap orang lain. 4. Bekerja keras dan tidak foya-foya dalam kemewahan. 5. Menghormati hak-hak orang lain. Pengamalan tersebut sesuai dengan sila Pancasila yang berlambangkan apa? Kepala banteng, padi dan kapas, pohon beringin ataupun bintang. Jawaban yang tepat adalah ini, ya. Apa? Yang lambang padi dan kapas. 7. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Nomor 8. Siswa-siswi kelas 6 menerima hasil keputusan bersama dalam musyawarah penentuan jenis tanaman yang akan ditanam di kebun sekolah, ya, dalam rangka aplikasi pembelajaran PLH atau pendidikan lingkungan hidup. Pembibitan tumbuhan, ya. Siswa-siswi kelas 6 telah mengamalkan sila keberapa? Sila
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu karena mau menerima hasil keputusan bersama. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Dika dan Dina berbeda suku. Ya. Dika dan Dina berbeda suku. Dika berasal dari daerah Sumatera keturunan suku Batak, sedangkan Dina berasal dari DKI Jakarta dan merupakan keturunan Betawi. Sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya hidup rukun dalam keragaman, baik keragaman agama, adat istiadat, suku, budaya, dan bahasa. Karena hidup dalam keragaman membuat Indonesia menjadi bertahan menjadi negara yang mempunyai persatuan dan kesatuan yang kuat dan tangguh. Salah satu sikap positif terhadap keberagaman suku bangsa yang dapat dilakukan Dika dan Dina adalah mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati. Ini ya yang memperkokoh bisa bertahan ya, karena kita saling menghargai dan menghormati. 10. Justin, Michael, Rasha, ya, Rasha, Rachel berbeda agama. Mereka bertemu dengan rukun sejak duduk di kelas 1 sekolah dasar. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk berteman, bermain, dan bekerja kelompok bersama. Mereka saling membantu teman yang memerlukan pertolongan, menghibur teman yang sedih, serta menjenguk teman yang sedang sakit. Pelajaran yang dapat diteladani dari pertemanan Justin, Michael, Rasha, dan Rachel ditinjau dari pengamalan sila Pancasila. Sila ketiga Pancasila adalah adanya perbedaan memperkuat persatuan dan kesatuan. Ya, kita lanjutkan nomor 11. Perhatikan 11. Perhatikan beberapa nilai berikut. Cinta tanah air. 2. Menerapkan pola hidup sederhana. 3. Rela berkorban sebagai bentuk kepedulian. 4. Berempati terhadap korban bencana alam. Dan 5. Membantu sesama yang membutuhkan. Pengamalan nilai kemanusiaan ditunjukkan oleh nomor nilai kemanusiaan ya. Adalah rela berkorban sebagai bentuk kepedulian, berempati terhadap korban bencana alam, betul, membantu sesama yang membutuhkan. Jadi nilai kemanusiaannya adalah pada nomor 3, 4, dan 5 ya. Nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menghormati kebiasaan yang sering dilakukan oleh tetangga. Menerima perbedaan logat bicara seseorang yang berbeda daerah. 3. Menghargai tradisi dan kebiasaan orang lain yang berbeda dengan kita. 4. Menghormati kepercayaan orang lain yang berbeda dengan keyakinan kita. 5. Memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan ketika melakukan pekerjaan. Pernyataan yang mencerminkan sikap toleransi dalam hidup berbudaya di masyarakat ditunjukkan dengan nomor 2 ya, menerima perbedaan logat bicara. Kemudian nomor 3, menghargai tradisi dan kebiasaan orang lain yang berbeda dengan kita. Dan memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan ketika melakukan pekerjaan. Jadi ini menghormati kepercayaan orang lain yang berbeda dengan keyakinan kita. Jadi 2, 3, dan 2, 3, dan 4 ya. Jadi jawabannya ini D ya. Perhatikan gambar berikut ini. Makna yang ditunjukkan anak panah pada gambar tersebut adalah ini
anak panahnya ya. Ini kepada ini nih ya yang ditunjukkan. Nah, ini adalah bangsa Indonesia akan menjaga dan melindungi persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman ras, suku, dan agama ya. Ini ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi bangsa Indonesia akan menjaga dan melindungi persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman ras, suku, dan agama. 14. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, budaya barat begitu gencar mempengaruhi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pengamalan Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pengamalan Pancasila di tengah gencarnya pengaruh budaya barat. Sikap yang harus diterapkan untuk menyikapi masuknya budaya barat adalah menerima budaya barat yang sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia ya. Jadi yang diambil yang sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. 15. Perhatikan ini gambar tari ya. Sikap yang tepat untuk melestarikan budaya seperti pada gambar ini ya. Gambar penari ini ya adalah mempelajari dan melestarikan tarian ini. Ini kan tarian ya, mempelajari dan melestarikan tarian. 16. Setiap orang yang menggunakan jalan raya wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan manfaat yang kita dapatkan jika peraturan lalu lintas dijalankan dengan sungguh-sungguh adalah yang bukan manfaat ya. Yang bermanfaat itu dan ini yang ditanyakan yang bukan manfaatnya. Jadi semuanya bermanfaat, ada satu yang tidak bermanfaat ya. Terhindar dari kecelakaan lalu lintas betul bermanfaat. Mengurangi tugas polisi salah ya, ini salah ini. Jadi yang bukan manfaat dari peraturan lalu lintas yaitu mengurangi tugas polisi lalu lintas ya. 17. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas yaitu pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan ya. Jadi pola komunikasi yang tidak beretika ya, tidak beretika artinya tidak sopan ya, tidak menghargai. Ini dapat memicu terjadinya perpecahan. 18. Perhatikan hak dan kewajiban berikut: melaksanakan upacara bendera dengan tertib, melaksanakan tugas piket, mendapatkan pengajaran, mendapatkan lingkungan yang nyaman. Kewajiban siswa di sekolah ditunjukkan pada nomor yang merupakan kewajiban ya, adalah melaksanakan upacara, ini kewajiban, dan melaksanakan tugas piket ya. Jadi 1 dan 2. Ya, kalau yang lain adalah hak ya. 19. Saat pelajaran olahraga selesai, Pak Iwan memberikan informasi kepada anak-anak supaya membuat kelompok yang terdiri dari 6 siswa untuk ujian praktek minggu depan. Danis mengajak Arman, Iqbal, Danu, Sofyan, dan Rayes untuk bergabung menjadi satu kelompok. Namun Sofyan marah dan tidak mau jika Rayes ikut bergabung dengan alasan dia anak yang baru. Sikap yang sebaiknya diambil Danis ya, sesuai ilustrasi tersebut adalah menasehati Sofyan supaya tidak berbuat seperti itu. Dinasehati ya, begitu. 20. Teman-teman di sekolah terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki keragaman agama, budaya, adat istiadat, dan bangsa. Contoh,
perbuatan yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah berdiskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Ini ya untuk menciptakan persatuan. Jadi selalu dengan diskusi ya atau musyawarah. 21. Anis berasal dari suku Manado. Anis mempunyai teman yang berasal dari suku Jawa yang bernama Teguh. Sikap Anis yang tepat dapat berkawan dengan Teguh antara lain menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada ini ya. Jadi sikap Anis yang tepat adalah menghargai perbedaan suku dan budaya. Ya, baik. Nomor 21. Anis berasal dari suku Manado. Anis mempunyai teman yang berasal dari suku Jawa ya, yang bernama Teguh ini. Jadi sikap yang tepat untuk berkawan dengan Teguh antara lain adalah menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada. Nomor 22. Kerjasama dilakukan oleh beberapa orang sesuai dengan tujuan bersama yang akan dicapai. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari kerjasama atau gotong royong ya. Jadi meningkatkan kesejahteraan kelompok ya. Jadi pernyataan berikut yang bukan merupakan manfaat dari kerjasama kelompok adalah gotong royong adalah mengerjakan pekerjaan dengan cepat ya, memupuk rasa kekeluargaan betul, meringankan beban penderitaan orang lain betul, meningkatkan kesejahteraan kelompok. Jadi bukan kelompok ya, tapi bersama banyak orang ya. 23. Kerjasama dilakukan oleh beberapa orang sesuai dengan tujuan bersama yang akan dicapai. Pernyataan berikut yang bukan merupakan manfaat dari kerjasama atau gotong royong adalah yang bukan merupakan manfaat ya. Meningkatkan kesejahteraan kelompok seperti ini ya tadi ya. Tapi semuanya memupuk rasa kekeluargaan, mengerjakan pekerjaan dengan cepat, meringankan beban penderitaan orang lain itu ya. Meringankan beban penderitaan orang lain. Berikut yang merupakan kewajiban siswa di lingkungan masyarakat ya. Kewajiban di lingkungan masyarakat itu apa? Mentaati hukum dan pemerintahan. Kalau ini kebersihan sekolah di sekolah, menaati peraturan sekolah di sekolah, mendengarkan nasihat orang tua di rumah ya. Menaati hukum dan pemerintahan ini kewajiban dari masyarakat. 25. Keluarga menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sosial budaya. Keluarga dapat memiliki peran dan pengaruh dalam relasi sosial. Keberadaan keluarga juga bisa mendukung antara satu sama lain. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga antara lain. Membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah ya. Ini jadi membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah. Ini di dalam keluarga, di dalam rumah ya. Kalau ikut serta dalam kerja bakti ini di masyarakat. 26. Pernyataan berikut yang paling tepat pada gambar di samping ini adalah ini. Ini ada gambar ya. Saudara kita yang beragama ya Hindu atau Buddha ini sedang beribadah ya. Nah, pernyataan berikut yang paling tepat adalah setiap orang berhak beribadah sesuai ajaran agama masing-masing ya. Nomor 27. Dani sering mencontek jawaban Nelly ya. Dani sering mencontek jawaban Nelly, teman sebangkunya.
ketika ujian. Sebagai teman yang baik, sikap yang sebaiknya dilakukan Nelly adalah tidak memberikan jawaban supaya Dani mau belajar. Jadi walaupun teman, tapi kalau mencontek ya tidak boleh ya. Tidak boleh dicontekin, tidak boleh memberikan contekan ya. Agar semuanya mandiri belajar dengan giat ya. 28. Tetangga di lingkungan sekitar terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki keragaman agama, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Contoh perbuatan yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan adalah apa? Bergotong royong melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Ya. Ini 29. Bacalah ilustrasi di bawah ini dengan seksama. Nicholas merupakan siswa baru di sekolahnya. Nicholas berbeda suku dengan teman-temannya yang lain ya. Kulitnya agak hitam dibandingkan dengan teman-teman lain. Setiap kumpul dengan teman-temannya ia selalu diejek. Kalau ia menjawab pertanyaan dari gurunya, teman-temannya berkata, dengan nada mengejek. Apabila kamu merupakan teman sekelas Nicholas, sikapmu yang tepat adalah menasehati teman yang mengejek Nicholas. Jadi menasehati ya, mengingatkan ya, tidak boleh mengejek ke temannya ya. 30. Mengenalkan pendidikan demokrasi bagi peserta didik merupakan langkah awal mempersiapkan calon pemimpin bangsa masa depan ya. Melalui penerapan promosi diri kampanye, membuat visi misi pribadi hingga melakukan sistem pemilihan berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab. Bulan April 2019, seluruh siswa-siswi SD Santa Angela ikut serta dalam pemilihan pemimpin sahabat Santa Angela Leader. Hal tersebut tidak mengandung nilai sila Pancasila. Apa? Jadi ini adalah mengenalkan pendidikan demokrasi bagi peserta didik merupakan langkah awal mempersiapkan calon pemimpin. Nah, bulan April 2019 seluruh siswa SD Santa ikut serta dalam pemilihan pemimpin sahabat Santa. Hal tersebut tidak mengandung nilai Pancasila. Ini 30 adalah memberikan kesempatan berkomunikasi kepada peserta didik, betul ya. Ini mengandung sila keempat, menentukan pemimpin yang beriman dan bertakwa, ya, betul. Melakukan kegiatan kemanusiaan, ini salah ya, tidak mengandung nilai sila Pancasila di sini. Sila ketiga menerapkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, ya. Ini jadi jawabannya yang hal yang tidak mengandung nilai sila Pancasila di pernyataan ini adalah sila kedua ya, melakukan kegiatan kemanusiaan secara bersama-sama. Itu tidak ya. Jadi yang betul ini sila keempat karena demokrasi pemilihan. Sila kesatu ya, mencari pemimpin yang bertakwa kepada Tuhan, beriman ya, visi misinya. Yang ketiga menerapkan persatuan dan kesatuan. Ya, baik. 31. Bencana tanah longsor menimpa Desa Makmur. Ada beberapa rumah yang tertimbun sebagai dampak dari rumah longsor tersebut. Salah satunya adalah milik keluarga Dani. Tindakan yang tepat dilakukan oleh Fadli dan Wahyu sebagai teman di kelas adalah membantu secara ikhlas mengumpulkan dana dari teman-teman satu sekolah. 32. Perhatikan sikap perilaku berikut.
berani membela kebenaran dan keadilan, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan hak dan kewajiban, cinta kepada tanah air dan bangsa, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sikap perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ditunjukkan pada nomor yang 2 ya, percaya, dan 2 dan 5 tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi 2 dan 5. 3. Meskipun hidup berkecukupan, masyarakat mengenal Andrea sebagai anak yang sederhana, bertutur kata sopan, penampilan wajarnya dan tidak berlebihan. Perilaku Andrea tersebut sangat sesuai dengan Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup sederhana, tidak bermewahan ya. Jadi sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ida teman sebangku Nisa, ya seorang anak yang sederhana. Ida anak yang sangat pandai. Nilainya selalu bagus. Ida selalu menjadi tempat bertanya oleh teman-temannya jika mengalami kesulitan belajar. Teman-teman memilih Dina sebagai ketua kelas, ya, memilih Ida sebagai ketua kelas. Suatu hari saat ulangan, temannya meminta bantuan agar bisa mencontek hasil ulangannya. Temannya berjanji akan memberikan uang. Namun dengan penuh keyakinan Ida menolak dan menasihatinya bahwa memberikan contekan bisa dianggap sebagai korupsi sejak dini. Sikap yang tidak ditunjukkan Ida sebagai pemimpin berdasarkan cerita di atas adalah ya. Jadi apa ini? Jujur ya, ini jujur, tegas dan bertanggung jawab. Jadi yang bukan tepat waktu ini ya. Jadi sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Ida adalah jujur, tegas, bertanggung jawab. Jadi yang sikap yang tidak ditunjukkan adalah tepat waktu. 35. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pengamalan Pancasila, bangga berbangsa, berbahasa, bertanah air Indonesia, rela berkorban, giat melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, ikut mempertahankan persatuan dan kesatuan. Pernyataan di atas termasuk ciri pengamalan perilaku cinta tanah air ya. Ini cinta tanah air ini bangga berbangsa Indonesia, berbahasa, bertanah air Indonesia, rela berkorban, giat melaksanakan pembangunan, ikut mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ini adalah ciri pengamalan perilaku cinta tanah air ya. Baik, baik anak-anak, ini kita sudah belajar ya mengenai soal ujian PKN ya, PPKN untuk tahun 2022. Semoga kalian memahami dan ini bisa membantu kalian untuk menyiapkan diri untuk menjawab soal-soal ujian sekolah PPKN. Semoga sukses dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungan, subscribe, like, dan share ya. Klik notifikasinya agar dapatkan video-video berikutnya. Baik, nanti simak video yang berikutnya ya pada mata pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.